Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Bagus Oke dari kelas 3B. Saya Raffi Firman Saputra dari kelas 3B juga. Kali ini kita ingin membahas teori-teori tentang SDM. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Terus yang kedua ada teori X dan Y dari Douglas McGregor. Terus yang ketiga ada teori 4 sistem dari Likert. Dan yang keempat ada teori organisasi Z dari Fauci. Oke, kita masuk ke teori yang Abraham Maslow. Itu tuh menjelaskan jika Abraham Maslow pernah mengobservasi sebuah monyet yang ingin ditempatkan pada ruangan, dan monyet tersebut lebih memilih untuk mencari minuman dibandingkan mencari makanan, karena kebutuhan dasar suatu individu itu dari paling awal adalah minuman, dan jika kepenuhannya sudah terpuaskan maka lanjut ke kebutuhan yang selanjutnya. Dan itu tuh termasuk dalam piramidanya Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di sini termasuk sandang, pangan, dan papan. Terus yang kedua ada rasa aman. Kita para individu memerlukan rasa aman dari bahaya, contohnya kesehatan atau takut akan perang atau apapun. Terus yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu kita ingin mencari orang untuk berbicara, juga bisa menjadi mencari hubungan. Yang keempat adalah teori tentang penghargaan, bahwa kita tuh patut diapresiasi. Dari sini ternyata ada dua, ada yang kebutuhannya yang rendah dan kebutuhan yang tinggi. Yang rendah itu kita perlu rasa menghormati, dan yang tingginya itu kita perlu diapresiasi. Terus yang kelima adalah aktualisasi diri, yaitu di situ tuh termasuk dengan pencapaian kita seperti pendidikan atau semacamnya. Jadi teori X dan Y itu, yang X adalah negatif dan yang Y adalah positif. Jadi yang X ini tuh tentang bagaimana perusahaan yang ada pimpinannya tersebut ingin seperti mempunyai sistem otoriter kepada bawahannya, sedangkan yang Y itu sistem yang percaya akan bawahannya. Jadi kalau misalnya yang X ini suka mengeksploitasi para karyawan, terus yang Y ini tuh lebih percaya kepada karyawan, karena menurut perusahaan yang Y ini tuh karyawan adalah manusia juga yang menganggap kalau pekerjaan itu adalah tempat bermain yang bisa menimbulkan rasa kreatif atau imajinasi gitu. Itu X dan Y. Terus selanjutnya ada teori 4 sistem. 4 sistem by Likert. Jadi sistem pertama itu otoriter eksploitatif. Itu tuh sistem pertama yang menunjukkan kalau misalnya sebuah perusahaan itu ternyata pimpinannya suka mengeksploitasi karyawan, terus arah komunikasinya juga dari top down, jadi nggak balik lagi ke atas. Sedangkan yang kedua itu kepercayaan. Di sini tuh para karyawan bisa menyampaikan aspirasi sehingga atasannya bisa mempertimbangkan. Terus yang ketiga itu tentang sistem konsultatif. Jadi sistem yang ketiga ini sistem di mana atasan tuh percaya penuh pada karyawannya. Terus sistem yang keempat itu tuh sistem partisipatif. Nah, di sini tuh bebas, karyawan bisa menyampaikan aspirasinya, juga atasan bisa langsung mempertimbangkan karena atasan percaya akan aspirasi yang dikeluarkan organisasi kita. Teori organisasi Z itu dari William G. Fauci.
itu menjelaskan kalau pekerjaan itu untuk memotivasi kerja keras kita terkait pekerjaannya, sedangkan ini tuh gimana sih cara pemimpin itu memimpin. Nah, ada juga iniannya, yang pertama itu bekerja dengan intim, terus juga sifat kolektif. Udah, Bu? Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.